pengambilan keputusan sebagai decision maker ya. Mungkin Pak Pres bisa sedikit cerita pengalaman yang berkesan selama menjadi kepala sekolah. Ya, banyak yang berkesan. Di sini ya, sekolah sini ya. Kalau di sekolah sini yang paling berkesan saat mengambil keputusan itu tatkala saya mengambil keputusan yang melibatkan beberapa masalah. Contohnya begini, antar guru satu dengan satunya itu sama-sama mengaku paling benar, sama-sama merasa bahwa apa yang dia lakukan itu sudah sesuai kondisi sekolah. Tetapi saya harus memutuskan mana yang harus dijalankan, mana yang tidak. Contoh yang mudah saja. Ini misalkan ada guru yang berkonflik dengan guru lain terkait dengan misalkan ada yang satu, misalkan contoh adanya di perpustakaan saja bagus itu, yang satu menggemik bahwa dokumen penelitian harus disimpan di sana ya untuk mendapatkan tanda. Tapi yang satu menggemik nanti akan disimpan di sana setelah proses pengajuan dokumen itu selesai. Karena apa? Alasannya dia takut nanti disadur orang lain. Atau benar ya? Kan sama-sama betulnya. Demi. Ya. Tetapi saya harus memutuskan. Karena apa? Kalau tidak saya putuskan nanti dokumen itu tidak tertandatangani sehingga tidak bisa diajukan. Ya itu yang pernah saya lakukan. Yang saya tanyakan apa? Kita terkait dengan selama ini kan ada kasus-kasus yang dimana itu namanya dilema etika. Benar lah. Ya betul. Kalau kemudian ada lagi yang namanya itu benar lawan salah. Kalau teman-teman rujukan moral itu kan kita menjelaskan itu mudah gimana? Iya. Diambil yang benar. Nah yang susah ini kan ketika dilema etika. Nah, bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi kasus-kasus ini rujukan moral atau dilema etika? Ya sebetulnya kalau membedakan mana yang rujukan moral dengan etika ya mudah toh. Kalau rujukan moral berarti kan yang satunya itu mesti salah, yang satunya benar. Kalau yang susah itu kan yang ini dilema etika, karena sama-sama alasannya betul, sama-sama alasannya kuat dan masuk akal, tetapi kita harus memilih, kan gitu toh. Memilih, menentukan mana yang harus didulukan. Sebetulnya kalau ambil keputusan dalam hal dilema etika itu yang terpenting adalah apa asas manfaatnya yang diutamakan. Jadi manfaat dari kasus ini kalau kita ambil keputusan maka yang paling bermanfaat itulah yang akan kita dulukan atau kita ambil. Contoh tadi dalam kasus ini, karena ini adalah di kasus yang permintaan tanda tangan tadi yang diperlukan. Karena kasus ini nanti kalau tidak segera diputuskan maka akan menghambat kaliberan. Maka saya putuskan bahwa ini harus segera ditandatangani, tetapi saya punya solusinya. Solusinya kan gampang sebetulnya. Orang sini itu susah, yang sukanya mencari yang sulit-sulit. Solusinya gampang, anggap saja dia meminjam itu. Jadi dia tanda tangani, sudah diserahkan. Tapi catatannya dia masih meminjam bukunya atau dokumennya itu sampai batas waktu tertentu. Nanti harus dikembalikan. Jadi intinya untuk dilema etika yang sama-sama punya rujukan kebenaran, maka yang harus kita putuskan adalah manfaatnya dulu. Siapa yang paling bermanfaat yang kita utamakan. Itulah, kalau tidak begitu nanti tidak diambil keputusan, lambat, nah, maka semuanya tidak bermanfaat nanti, semuanya akan terganggu. Jadi apa ada langkah-langkah atau prosedurnya mungkin? Prosedurnya ya tentu kita harus mengetahui masalahnya apa. Jadi ngambil keputusan itu sebetulnya tahapannya adalah satu, mengidentifikasi masalahnya itu apa. Kalau kita sudah tahu masalahnya, maka kita cari solusi pemecahan masalah. Nah, solusi mencari pemecahan masalah itu mungkin bisa lebih dari satu.
misalkan planning A, planning B, planning C gitu. Nah, nanti dari solusi-solusi itu kita cari yang mempunyai risiko terjelek dan mempunyai manfaat yang terbesar. Nah, itu yang kita ambil, risikonya kecil, manfaatnya besar. Nah, itu harus segera diputuskan. Dan pembuat keputusan itu memang tidak boleh gerusa-gerusu, tetapi tidak boleh lambat. Iya, kadang orang harus cepat kan? Iya, mengambil keputusan itu harus cepat, tetapi ngambil keputusan yang gerusa-gerusu itu maksudnya tidak pakai data, maka keputusannya akan salah. Tapi kalau sudah punya data kok nggak bilang diputuskan, itu namanya keputusan lambat, itu nanti akan terlambat juga nanti actionnya. Itu akibatnya apa? Dia tidak maju-maju kalau keputusannya terlalu ragu-ragu lambat. Kita tetap harus ambil keputusan cepat, tetapi harus didukung oleh data yang valid, yang benar. Dengan cara apa? Ya tadi mengidentifikasi masalah ya apa, terus yang mempengaruhi itu apa, resikonya nanti di mana, yang diprioritaskan yang mana, gitu lagi. Ya. Kemudian selama menjadi kepala sekolah pasti banyak sekali yang harus diputuskan. Tiap hari Bapak menghadapi dilema etika. Nah, adakah faktor-faktor penghambat atau kendala-kendala yang selama ini Pak? Kendala untuk mengambil keputusan apabila keputusan yang kita ambil itu berupa dilema etika, gitu toh. Tentu ada, tidak ada orang yang tidak punya hambatan. Tetapi saya memandang itu bukan hambatan, itu adalah tantangan untuk diselesaikan. Apa sih kalau dilema itu? Ya tentu perasaan, karena yang kita ambil keputusan itu bukan barang mati. Kalau barang mati gampang, oh Pak ini dibangun, itu tidak, itu kan gampang. Tapi kalau mengambil keputusan yang berhubungan dengan sosial, dengan interaksi dengan masyarakat, dengan guru, dengan siswa, dengan karyawan, biasanya hambatannya adalah hambatan psikologi. Nanti diputuskan ini tidak malah baik, orangnya malah istilahnya jadi orang bosen, kayak begitu. Tetapi itu nanti bisa disiasati. Siasatnya gimana ya? Diajak ngomong dulu. Nanti saya putuskan begini, tapi harapan saya makin baik. Yang bertanya mesti ada. Pertama adalah hambatan psikologi karena dengan kedekatan. Lalu kalau Bapak menghadapi kendala-kendala seperti itu, kemudian langkah-langkah yang Bapak hadapi, tips-triknya Pak? Tip-tipnya itu gampang. Apa sebetulnya kita mengambil keputusan sesuatu terkait dengan SDM, dengan orang itu pertama orangnya harus tahu yang mau kita ambil keputusan kerjakan. Misalkan saya dengan Bu Farika nanti minggu depan dengan harus ke sana, itu kan ambil keputusan. Sedangkan Bu Farika sendiri tidak suka ke sana, maka apa? Ibu Farika dipahamkan dulu lah, Bu jenengan ke sana itu dalam rangka ini untuk meningkatkan ini. Intinya apabila kita berhubungan dengan person orang itu ya kita harus paham bahwa orang itu mempunyai pemikiran persepsi sendiri, mempunyai tujuan sendiri. Maka keputusan kita yang pertama agar dia bisa menerima, dipahamkan dulu orangnya, diajak ngomong, komunikasi, tunjukkan bahwa keputusan ini kita ambil untuk kebaikan bersama. Biasanya selama ini tuh pengambilan keputusan itu ada penjadwalannya apa diselesaikan di tempat atau Ya itu relatif. Kalau keputusannya itu hanya 1-2 orang atau hanya interaksi antara satu orang begitu, misalkan saya dengan Bu Farika, ya kalau saya sudah bisa mengetahui seluruhnya yang tadi saya sebut identifikasi saji, dan hari ini saya sudah menyatakan bahwa itu bisa dibutuhkan dari ini. Tetapi kalau menyangkut lebih dari satu orang yang lebih kompleks, ya tentu harus melakukan pemikiran yang lebih dalam. Tentu tidak bisa diputuskan kalau memang dokumen untuk memutuskannya belum lengkap, mungkin perlu 1 hari berikutnya atau hari berikutnya, tergantung kompleksnya masalah kan. Kalau masalahnya mudah lah,
diperlama, ya langsung diputuskan. Tapi kalau masalahnya komplek itu apa? Misalkan antara satu orang dengan orang lain itu saling berlawanan, alasannya itu berlawanan. Kalau kita ambil keputusan nanti ada yang merasa dianak emaskan, ada yang dianak tirikan, maka keputusannya akan nggak akan jalan. Nah itu gimana? Ya perlu waktu menyamakan persepsi dua orang atau lebih itu untuk melakukan keputusan itu. Nah itu perlu jadwal itu maksudnya ya. Kalau hari ini kita belum bisa putuskan, dokumennya kita lengkapi data-datanya, besok alternatif kita susun, berikutnya kita putus. Ini yang terakhir Pak, dari semua yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Bapak selama mengambil keputusan? Ya, keputusan untuk dilema etika, kita harus belajar bahwa semua orang itu mempunyai emosi sendiri-sendiri, mempunyai karakter masing-masing. Maka pengambilan keputusan kita itu harus disesuaikan dengan apa yang ada di orang yang akan kita ambil keputusannya. Maksudnya bahwa orang itu harus paham, orang itu harus paham, komunikasi harus lancar. Kalau kita memutuskan hanya berdasarkan menang kalah begitu, kepala sekolah gampang. Udah putuskan ini mau jalan nggak jalan ya terserah. Tetapi itu menurut saya kurang tepat. Karena apa? Banyak orang yang setelah diputuskan nggak tambah baik, tapi makin jelek kinerjanya karena merasa dia putusannya itu hanya sepihak dari kepala sekolah. Keputusan yang terbaik adalah keputusan yang antara kepala sekolah dengan gurunya, seandainya itu kasusnya pada dua-duanya itu sudah sepaham bahwa keputusan yang diambil itu adalah kesepakatan yang akan kita laksanakan untuk memperbaiki diri. Jadi pengalaman saya selama ini saya menjaga itu. Jadi saya tidak ingin keputusan itu merupakan satu pihak situ, pengambilan dari satu pihak gitu. Nah itu kurang cocok menurut saya. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan tadi menginspirasi saya khususnya Pak. Nah, saya doakan. Oke. Untuk pengambilan keputusan. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Nur Hakim. Selamat pagi, baiklah. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk sharing berbagi ilmu dengan kami. Juga pada pagi hari ini saya ingin sharing dengan Bapak terkait pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah di Desa Ibtidaiyah Al-Hidayah di Desa Mesurbo ini. Bapak sudah menjadi kepala sekolah kurang lebih berapa tahun Bapak? 7 tahun. Nah, selama ini Bapak sebagai kepala sekolah tentu banyak menghadapi kasus-kasus juga menghadapi dilema yang harus diputuskan Bapak. Nah, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan mana dilema etika, dilema moral? Dilema etika memang kita harus memutuskan sesuatu tidak segampang ya. Kalau pendidikan moral, bukan moral atau itu lebih gampang. Jadi tidak segampang yang kita bayangkan dalam hal ini mengenai masalah menyelesaikan. Jelas. Nah, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, yang sama-sama mengambil keputusan. Kita ambil yang dari sisi yang baik, dalam hal ini menuju yang baik. Tidak harus kita terus mengambil salah satu pihak. Intinya tujuannya hanya mencari sesuatu yang baik.
Kemudian langkah-langkah atau prosedur apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Kita melihat sesuatu itu tidak harus ini salah, jadi kita harus mempelajari dulu mana sih letak ini dikatakan salah dan seperti apa sih saat dia dikatakan. Mau nggak mau kita harus mensikapi langkah-langkah dari beberapa sumber yang harus kita gali, bahwa untuk menyelesaikan suatu masalah itu tidak harus mempunyai seperti hanya gaya seorang pemimpin harus seperti Allah daripada saya sendiri. Saya harus mencari sumber yang baik dalam bisa menjadi salah, tapi tidak menimbulkan suatu. Nah, selama ini hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan Bapak jika Bapak menghadapi dilema itu? Ya, kami selalu sharing dengan adanya saya sharing dengan teman-teman guru dan melihat keseharian daripada guru yang lain dalam hal dia mendidik anak maupun dia menghadapi kesehariannya di anak, baik itu aktivitasan dia ajar dan kesehariannya, itu yang kami pakai dasar atau sumber dalam rangka menyelesaikan suatu dilema. Intinya kita mencari sesuatu yang benar, yang salah tidak terus akhirnya kita anggap sementara itu salah, tapi kita cari titik temunya kenapa itu dikatakan ada muncul sebuah nilai kesalahan, bagaimana kita harus menyelesaikan itu. Kita sambil berjalan ada titik temunya nanti sambil berjalan. Selama ini jadi kepala sekolah itu kan tentu Pak banyak hambatan-hambatan atau kendala-kendala. Bapak harus memutuskan dua keputusan yang sama-sama benar, itu kan pasti ada kendala-kendala atau hambatan-hambatan. Nah, kendala-kendala atau hambatan-hambatan tersebut biasanya berupa apa Bapak? Tantangan-tantangannya ketika Bapak dalam mengambil keputusan itu? Ada kalanya kita itu kan tidak lepas daripada rasa manusiawi, rasa rasa bentuk suatu nilai kebersamaan di dalam sebuah keluarga, di dalam lembaga tersebut. Kita memang banyak menemukan sebuah lembaga seperti itu. Jadi kami dari perwakilan atau dari atas nama perwakilan lembaga atau sebuah lembaga yang menjadi lembaga yang baik, mau nggak mau tetap kita harus menentukan keputusan yang keputusan tersebut itu menuju lembaga menjadi lembaga keputusan yang baik. Sikap saya saat menghadapi dilema yang seperti itu, kendala yang memang membuat saya kendala itu ya tadi, saya itu masih punya rasa gimana ya, kalau sudah masuk di dalam lembaga saya itu sudah menjadi suatu keluarga. Baik itu guru dari kalangan siapapun itu sudah menjadi keluarga saya. Jadi saya harus berpikir, ya itu kendalanya. Jadi saya mau melangkah menegur secara langsung bahwa ini salah, itu yang menjadi suatu kendala buat saya. Ini langkah kamu salah, ini seperti ini dan sebagainya. Kendala buat saya. Kalau masalah yang lain, insya Allah dalam hal menuju yang baik, di saat dia itu harus menjalankan kewajibannya dia sebagai seorang guru, mau nggak mau itu harus sesuai dengan aturan, tapi tidak lepas daripada tadi yaitu rasa kita itu sebagai seorang keluarga. Dalam arti kita kan sudah berbeda, kita harus memang kendalanya begitu. Jadi kalau saya garis bawahi selama ini kendala yang terberat itu adalah kalau bahasa Jawanya itu rasa sungkan gitu ya Bapak ya.
Ya itu pasti. Nah, ketika Bapak menyelesaikan sebuah kasus atau menyelesaikan dilema, menyelesaikan tadi harus menanggapi kasus, apakah ada jadwal-jadwalnya tertentu atau Bapak menyelesaikannya di tempat? Ya kita tetap, karena kita ini sekarang dengan adanya yang namanya sekolah saja terbentuk, yang namanya sekolah itu ada sekolah ramah anak. Bukan berarti kita yang ramah kepada seorang anak cuma hanya seorang anak saja, seorang siswa saja. Berarti kita harus tahu guru kita itu adalah sama dengan keluarga kita. Mau nggak mau kita boleh dengan adanya menegur seorang guru di tempat itu. Di saat masalah tersebut itu masalahnya hanya kira-kira itu sepele saja. Contoh, ayo Pak, ini jamnya, waktunya jenengan belum masuk. Tapi bila mana masalahnya Bapak Ibu guru itu berat, mau nggak mau saya harus bersikapi memanggil guru tersebut satu atau manggil secara pribadi. Intinya, ya. Berarti dilihat dulu dari permasalahan tersebut, jika bisa diselesaikan pada waktu itu diselesaikan pada waktu itu. Tidak, maka mungkin akan ada teman-teman saling diskusi. Nah, selama ini adakah faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan Bapak? Mungkin ada yang membantu atau mungkin bisa dikatakan penasehat atau faktor-faktor yang membantu Bapak dalam Ya ada yang namanya, sebenarnya kalau dalam hal mengambil suatu keputusan itu faktor yang lain itu ada, sebenarnya muncul sebuah faktor dengan adanya tadi kita kepingin mempunyai suatu hasil yang baik, otomatis di situ muncul saya harus mengambil suatu keputusan bagaimana suatu permasalahan atau suatu keputusan tersebut itu bisa ada sebuah hasil, masalah bisa terselesaikan dengan hasil yang maksimal. Intinya hanya itu. Satu, yang kedua mengenai tadi bahwa mungkin ada yang dari pihak-pihak yang tertentu bisa membantu dari sebuah keputusan dalam hal sebuah permasalahan bisa menjadi keputusan yang baik. Itu ya ada juga dengan adanya Twitter, dengan adanya yayasan, kita sharing pada beliau bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah ini, yang mana masalah tersebut kita selesaikan tidak menimbulkan suatu masalah, hasilnya menuju yang baik. Oh iya itu. Nah, ini pertanyaan terakhir Bapak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi terkait pengambilan keputusan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak terkait keputusan mengenai Bapak? Pembelajaran yang selama ini saya ambil dari pengambilan keputusan yang selama ini di lembaga saya itu pembelajaran kehati-hatian dalam hal ini. Di saat saya mengambil suatu keputusan, memutuskan suatu keputusan itu dengan rasa dan kehati-hatian saya sebagai seorang pemimpin di suatu lembaga, dalam hal ini lembaga kami madrasah, memang satu kehati-hatian. Jadi tidak segampang yang dibayangkan oleh orang lain. Pokoknya di saat kita hati-hati di dalam mengambil keputusan, seolah kita lebih baik pada ya menuju yang baik. Terima kasih Bapak atas waktunya pada pagi hari ini, sudah sharing, sudah berbagi ilmu dengan saya, dengan kami. Ya, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan tadi kepada kami bermanfaat, menambah juga wawasan dan ilmu kami. Terima kasih Bapak. Mohon maaf jika tadi ada kesalahan. Terima kasih Bapak B.
wabarakatuh.